Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita, sehingga di hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang mukmin, yaitu menjalankan syam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan serta ibadah-ibadah yang hari ini kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa mampu melaksanakan dan istiqomah sampai berakhirnya bulan Ramadan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara Ramadan. 3 hal asasi yang melekat pada Ramadan, dan ini adalah hakikat bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu adalah asyam. Ramadan itu adalah puasa. Maka satu ibadah yang melekat secara pasti di dalam bulan Ramadan adalah puasa. Dan satu-satunya ibadah salah satu ibadah wajib puasa yang Rasulullah syariatkan adalah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana kita sudah hafal suratnya, ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Maka tidak ada Ramadan tanpa puasa. Karena sesungguhnya puasa itulah yang kemudian mengiringi Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shauma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman pada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap ridho Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka puasa menjadi inti di dalam aktivitas di bulan Ramadan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kualitas puasa kita sehingga mampu menjadikan puasa itu penggugur dosa-dosa kita. Tentu ini menjadi hal yang harus kita terus belajar, terus kita perbaiki agar puasa kita betul-betul mampu menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, inti dari Ramadan, hakikat Ramadan yang kedua adalah al-qiyam, yaitu sholat atau berdiri. Maka syariat yang ada di dalam bulan Ramadan adalah sholat tarawih, di mana Rasulullah SAW sudah bersabda, barang siapa yang sholat tarawih atau berdiri di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Maka 30 hari 1 bulan ke depan kita akan melaksanakan aktivitas sholat tarawih dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan sungguhnya sholat tarawih ini menjadi stimulasi atau menjadi motivasi yang luar biasa bagi kita untuk betul-betul bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu wasilah dengan sholat tarawih itulah kemudian kita membuktikan tentang keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga, mendapatkan predikat al-maksum, tetapi diriwayatkan Rasulullah sholat malam sampai kakinya bengkak. Jadi bukan karena Rasulullah tidak
sudah merasa bebas kemudian dari dosa, tapi sebagai bentuk bahwa kesyukuran Rasulullah SAW adalah dengan memperbanyak melaksanakan qiyamul lail. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah harus mencoba mengikuti syariat-syariat yang telah diberikan oleh beliau, yang telah dilaksanakan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, hakikat dari Ramadan adalah Al-Quran. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maka Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia karena Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu akan memuliakan segala hal yang kemudian tersentuh dengan Al-Quran. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi mulia, bahkan diriwayatkan menjadi malaikat yang termulia karena malaikat Jibril membawa Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, karena kemuliaan Ramadan adalah di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan kita sebagai seorang mukmin akan menjadi orang-orang yang mulia ketika kita memuliakan Al-Quran, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini mari kita perkuat interaksi kita dengan membacanya, kemudian mentadaburinya, menghafalkannya, sampai ke mengamalkannya. Jangan sampai kemudian Allah memberikan bulan Ramadan dengan berbagai macam waktunya yang istimewa, tetapi kita tidak mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau kita lihat hari ini dengan kondisi virus corona ini yang mengharuskan kita ada di rumah, maka sesungguhnya banyak kesempatan bagi kita untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau sebelumnya barangkali kita terkendala dengan waktu, terkendala dengan kesibukan, hari ini sesungguhnya Allah memberikan kesempatan pada kita untuk berlama-lama berinteraksi dengan Al-Quran, berlama-lama kita mentadaburi Al-Quran, karena sesungguhnya kita akan mulia. Salah satunya adalah ketika kita memuliakan Al-Quran. Bagi para orang tua, maka kesempatan di bulan ini adalah bagaimana memberikan pengajaran-pengajaran Al-Quran kepada anak-anak kita, sehingga selesai Ramadan nanti ada bekas-bekas yang diperoleh setelah Ramadan. Tidak Ramadan selesai, ibadahnya juga selesai, Ramadan berakhir, aktivitas kebaikan juga berakhir. Maka 3 hal yang harus kita perhatikan sekali lagi. Yang pertama adalah as-syiyam, yang kedua adalah al-qiyam, yang ketiga adalah Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk melakukan 3 hal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.